Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai deret aritmatika atau sering juga disebut sebagai deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap sebuah bilangan tertentu. Jadi di sini kata kuncinya adalah penjumlahan ini. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung ini dinamakan sebagai pembeda. Nah, bilangan yang membedakan tadi namanya adalah pembeda, yang tak lain merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Dua hal penting untuk diketahui atau dihitung dalam setiap persoalan deret hitung atau deret aritmatika adalah besarnya nilai pada suatu suku tertentu dan jumlah nilai tersebut sampai dengan suku yang bersangkutan. Nah, itu semua mungkin bisa kita bahas. Jadi di sini misalkan deret aritmatikanya, jadi deret aritmatika kita misalkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN. Jadi U1 ini adalah suku ke-1. Jadi U1 adalah suku ke-1, U2 adalah suku kedua, dan seterusnya. Jadi dimisalkan U1, U2, U3 untuk suku ke-1, suku kedua, suku ketiga. Nah, dari deret ini yang terpenting pertama adalah istilah yang sering dipakai, yang akan dipakai untuk menyelesaikan deret aritmatika. Yang pertama adalah suku pertama. Suku pertama atau suku ke-1 biasanya ini bisa dimisalkan sebagai U1 atau juga bisa ditulis dengan simbol A. Kemudian yang membedakan deret aritmatika dengan deret yang lainnya, yaitu deret geometri misalnya, nah itu adalah pembeda atau juga biasanya disebut beda. Nah, tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa pembeda itu adalah selisih antara dua suku yang berurutan. Ini pembeda atau beda biasanya diberi simbol B. Nah, B ini definisinya apa? B ini tadi adalah selisih dua suku yang berurutan. Selisih itu berarti kan U2 dikurangi U1, nanti nilainya sama dengan U3 dikurangi U2, nilainya akan sama terus dengan UN dikurangi UN-1. Itu namanya pembeda atau beda. Kemudian yang berikutnya adalah suku ke N. Nah, suku ke N dari deret aritmatika itu biasanya disimbolkan dengan UN. Jadi bisa suku ke N ini bisa kita tuliskan UN, suku ke N. Untuk deret aritmatika, rumus UN-nya itu adalah A plus N-1 kalikan B. Ini suku ke N atau UN dari deret aritmatika. Kemudian yang terakhir adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama ini biasanya disimbolkan dengan SN. SN itu sama dengan N/2 dikalikan A plus UN, atau bisa juga SN sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 kalikan B. Nah, sebenarnya untuk deret aritmatika ini juga sudah dipelajari dulu di waktu sekolah menengah, jadi ini mengulang lagi. Jadi inilah nanti beberapa bagian dari deret aritmatika yang akan dipakai dalam penyelesaian soal.
Nah, misalkan ini ada soal, jika diketahui suku pertama suatu deret aritmatika adalah 150, berarti suku pertamanya adalah 150. Maka bisa kita tuliskan A sama dengan 150. Kemudian U4 sama dengan 270. U4 sama dengan 270. Yang ditanyakan adalah nilai B, U9 dan S13. Nah, U4 itu kan berarti suku keempat. Artinya kita bisa mengerjakan soal ini untuk mencari nilai B. Kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Berarti kalau U4 itu sama dengan A plus N-nya kan 4 min 1 kali B, atau bisa ditulis U4 sama dengan A, berarti 4 min 1 itu kan plus 3B. Nah, dari yang sudah diketahui U4 nya adalah 270, nilai A-nya 150 plus 3B. Berarti kan di sini 270 dikurangi 150 adalah 120 sama dengan 3B. Maka nilai B-nya adalah 120 dibagi 3 yaitu 40, atau bisa dituliskan B sama dengan 40. Ini untuk nilai B. Nah, selain nilai B yang kita cari juga adalah U9. Kalau tadi UN-nya adalah A plus N-1 kali B, maka U9 itu sama dengan A plus, nah ini kan N-nya diganti 9 min 1 kalikan B, jadinya U9 itu sama dengan A plus 8B. A-nya tadi sudah diketahui 150 plus 8 kali B-nya tadi 40, berarti 150 plus 8 kali 4 itu kan 32, berarti 320, maka kalau dijumlahkan adalah 470. Inilah nilai dari U9. Kemudian karena tadi yang berikutnya dicari adalah S13, maka kita coba tuliskan dulu rumus SN-nya mau dipakai yang mana. Nah, tadi kan kalau kita lihat itu rumusnya ada dua ya. Ada SN sama dengan N/2 kali A plus UN, atau SN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Nah, ini sebenarnya sama, tinggal kalau tadi yang kita cari misalkan S13, kalau menggunakan rumus yang pertama ini kan kita belum tahu U13, maka lebih enak menggunakan rumus yang kedua, yaitu SN sama dengan N/2 kali 2A plus N-1 kali B, karena kita sudah tahu nilai A dan juga nilai B-nya. Jadi kita bisa pakai N/2 dikali 2A plus N-1 kalikan B. Yang kita cari adalah S13, berarti 13/2 dikali 2, tadi A-nya adalah 150 ditambah 13 min 1 kali B-nya tadi adalah 40. Berarti 13/2, 2 kali 150 adalah 300, plus berarti ini 12 kali 40, sehingga ini diperoleh 13/2 dikali 300 plus 12 kali 40 itu adalah 480, berarti 13/2 dikalikan ini 780. Nah, disitu berarti kita tinggal menghitung 780 itu dibagi 2. 780 dibagi 2 adalah 390, berarti kan 13 dikali 390. Jadi kalau 13 dikali 390 itu ketemunya adalah 5070. Jadi inilah nilai dari S13.
Nah, maka nanti untuk soal-soal mengenai deret aritmatika lainnya nanti bisa menggunakan rumus-rumus yang sesuai. Berikutnya kita ke penerapan dari deret aritmatika. Penerapan deret aritmatika yang pertama adalah mengenai model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penambahan modal berpola seperti deret hitung, maka prinsip-prinsip deret hitung dapat dipergunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Berpola seperti deret hitung maksudnya di sini adalah variabel yang bersangkutan bertambah secara konstan dari satu periode ke periode berikutnya. Jadi di sini variabelnya itu bertambah secara konstan. Jadi sama dari satu periode ke periode berikutnya. Ini contohnya. Perusahaan roti enak menghasilkan 6.000 buah roti pada bulan pertama produksinya. Jadi bisa kita tuliskan bulan pertama rotinya adalah 6.000 buah. Dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, perusahaan mampu menambah produksinya sebanyak 1.000 buah setiap bulan. Berarti dari bulan pertama ini kan nanti ini ke sini, nah itu bertambah 1.000. Nanti dari bulan kedua ke bulan ketiga itu juga nambahnya adalah 1.000. Jika perkembangan produksinya konstan, nah tadi kan ciri dari model perkembangan usaha tadi yang berpola seperti deret hitung, berapa buah roti yang dihasilkannya pada bulan ke-7, berarti pada bulan ke-7 berapa, dan berapa buah roti yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut. Maka itu kalau kita kerjakan tadi, karena di sini berpola seperti deret hitung atau deret aritmatika, maka kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menggunakan deret aritmatika atau deret hitung. Tadi diketahui kalau pada bulan pertama produksinya, berarti itu kan bisa disebut sebagai U1 atau bisa dituliskan A juga. Nah, itu sebesar 6.000. Kemudian produksinya bertambah 1.000 setiap bulan. Berarti kalau tadi kita asumsikan kan seperti ini ya, bulan keempat nanti juga akan bertambah 1.000. Nah, disinilah yang 1.000 itu adalah bedanya atau selisih kedua suku. Berarti bedanya itu adalah 1.000. Tadi pertanyaannya, berapa buah roti yang dihasilkannya pada bulan ke-7? Kalau bulan ke-1 tadi U1, berarti kalau bulan ke-7 adalah U7. Jadi di sini U7-nya berapa? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa buah roti yang telah dihasilkan sampai bulan tersebut? Jadi banyak roti yang dihasilkan dari bulan pertama sampai bulan ke-7. Artinya kan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai ditambah U7. Nah, itu yang dinamakan sebagai S7. Nah, S7-nya ini berapa? Maka yang pertama kita cari adalah U7. Coba sekarang kita cari untuk U7. Nah, untuk mencari U7 kita harus tulis dulu UN-nya. UN untuk deret aritmatika adalah A plus N-1 kalikan B. Berarti kalau U7 itu sama dengan A-nya tadi 6.000 plus N-nya adalah 7 min 1, bedanya 1.000. Berarti 6.000 ditambah 7 kurangi 1 kan 6 dikalikan 1.000, jadinya 6.000 ditambah 6.000 itu sama dengan 12.000. Nah, U7-nya adalah 12.000. Berikutnya kita cari adalah S7.
S7 ya. S7 kita, karena U7 nya sudah diketahui, maka untuk mencari S7 kita bisa pakai Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN. Berarti kalau yang kita cari adalah S7, maka dapat ditulis 7/2 dikali A plus U7. Nah, kita masukkan angkanya. 7/2, A-nya tadi adalah 6.000 ditambah U7-nya 12.000. Berarti 7/2 dikalikan 6.000 tambah 12.000 adalah 18.000. Berarti 18.000 kalau dibagi 2 itu kan 9.000, jadinya 7 kali 9.000. 7 kali 9.000 adalah 63.000. Nah, inilah untuk S7. Berarti kita kembalikan maka roti yang dihasilkan pada bulan ke-7 itu adalah 12.000 buah. Kemudian tadi pertanyaan kedua, roti yang dihasilkan sampai bulan ke-7 itu adalah 63.000. Jadi kita kembalikan ke soal aslinya tadi. Ya, itu contoh pertama mengenai model perkembangan usaha. Nah, contoh yang kedua atau model penerapan yang kedua adalah mengenai bunga tunggal atau bunga sederhana. Pendapatan bunga sederhana atau bunga tunggal dapat dinyatakan dengan rumus B. B adalah besar bunganya sama dengan M kali P kali N. M-nya adalah modal, P-nya adalah suku bunga, dan N-nya adalah jangka waktu. Kemudian di sini juga ada teorema bahwa modal sebesar M ditabung selama N tahun dengan suku bunga tunggal P% per tahun. Maka nilai akhir A uang itu pada akhir tahun ke N adalah A. A-nya di sini adalah nilai akhir, yang ini ya, nilai akhir A. M-nya itu adalah modalnya. Kemudian P itu suku bunga tunggal P% per tahun, lalu N adalah jangka waktunya. Kita langsung ke contohnya saja. Di sini diketahui modalnya adalah 1 juta, berarti M itu adalah 1 juta ditabung selama 10 tahun. Berarti kan jangka waktunya atau N-nya adalah 10. Dengan suku bunga tunggal berarti P-nya adalah 5% per tahun. Jadi ini hati-hati, apakah per tahun ataukah per bulan ataukah per minggu, nah nanti disesuaikan gitu ya. Karena di sini lama menabungnya jangka waktunya sudah tahun dan ini bunganya sudah per tahun, berarti sudah sesuai. Pertanyaannya adalah nilai akhir modal itu, atau kita simbolkan dengan A. Nah, untuk mencari A di sini ada cara yang pertama, kita cari besar bunganya dulu. Berarti bunganya selama 10 tahun itu berapa? Tadi kan besar bunga itu kan sama saja dengan MPN. Jadi atau jadi persentase bunganya tadi kan 5% per tahun, berarti kan 5/100 gitu ya. Kalau ini tadi kan per tahun, berarti bunga 1 tahun adalah 5/100 kali 1 juta. Logikanya begini. Kalau 10 tahun ya tinggal di sini dikalikan 10. Tadi ini MPN-nya tadi. Berarti ini bisa kita coret begini ya. Nah, maka ini tinggal 500
Nah, bunga selama 10 tahun adalah 500.000. Maka nilai akhir itu sama saja dengan modal ditambah bunganya tadi. Gitu ya. Jadi nilai akhir adalah modal ditambah bunga. Modalnya adalah 1 juta ditambah bunganya itu 500.000. Maka nilai akhirnya, mungkin saya tulis ya, nilai akhir begitu. Jadi 1 juta tambah 500.000 adalah 1.500.000. Kemudian cara yang kedua, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. A sama dengan M kali 1 plus N. A sama dengan M kali 1 plus PN. Berarti tadi M-nya adalah 1 juta dikali 1 plus P-nya kan 5%, berarti 5/100 dikali N-nya adalah 10. Jadinya 1 juta kali 1 plus, berarti kan begini ya, 5 dibagi 10 itu adalah 0,5, maka 1 juta dikali 1 tambah 0,5 adalah 1,5. Maka di sini kita tinggal menghitung 1 juta dikali dengan 1,5. Ini ketemunya adalah 1.500.000. Jadi dari dua cara ini pun ketemunya sama, mau pakai rumus bisa atau menggunakan ini. Nah, logikanya begini, bahwa nilai akhir itu sama dengan modal ditambah bunga, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai akhir modal itu adalah 1.500.000. Jadi penerapan deret aritmatika yang pertama tadi mengenai modal perkembangan usaha, dan yang kedua adalah mengenai bunga tunggal atau bunga sederhana.